Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam media pembelajaran fikih materi tentang najis dan tata cara mensucikannya. Najis dikenal sebagai kotoran yang menjadi penghalang ibadah kepada Allah. Najis secara bahasa Arab, najis bermakna al-qazarah, yang artinya adalah kotoran. Sedangkan definisi menurut istilah agama najis menurut definisi Asy-Syafi'iyah adalah sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya salat tanpa ada hal yang meringankan. Menurut Al-Malikiyah, najis adalah sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan melakukan salat bila terkena atau berada di dalamnya. Najis berbeda dengan hadats. Najis kadang kita temukan pada badan, pakaian dan tempat. Sedangkan hadats terkhusus kita temukan pada badan. Pengertian najis dalam Islam juga bentuknya konkret, sedangkan hadats itu abstrak dan menunjukkan keadaan seseorang. Ketika seorang wanita mengalami haid, ia dalam keadaan hadats besar. Ketika ia buang angin, ia dalam keadaan hadats kecil. Sedangkan apabila pakaiannya terkena air kencing, maka ia berarti terkena najis. Hadats kecil dihilangkan dengan berwudu dan hadats besar dengan mandi besar. Sedangkan najis, asalkan najis tersebut hilang, maka sudah membuat benda tersebut suci. Pembagian najis di ajaran Islam dibagi menjadi 3 golongan atau bagian. 1. Najis mukhafafah. Contoh dari najis ini antara lain air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, mazi atau air yang keluar dari kemaluan akibat terangsang. Namun mazi ini keluar tidak dengan cara memunkrat. Najis ini masih tergolong dalam najis ringan. Maka untuk membersihkannya pun cukup mudah. Ya, walaupun masih tergolong najis ringan, kamu juga harus tetap kembali mensucikan diri dengan membersihkannya. Kamu hanya perlu memercikan air ke bagian yang terkena najis tersebut. 2. Najis mutawasitoh. Contoh najis ini antara lain kotoran manusia, darah haid, air mani yang cair, minuman keras, kotoran hewan yang haram dimakan, bangkai hewan kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Nah, najis mutawasitoh ini sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu najis sainiyah atau najis yang terlihat rupanya, rasa atau tercium baunya, najis hukmiyah atau najis yang tidak tampak seperti bekas kencing dan miras. Apabila kamu telah terkena dari najis tersebut, maka kamu perlu segera untuk mensucikan diri dengan membersihkan bagian yang terkena najis dengan menggunakan air yang mengalir hingga najisnya benar-benar hilang. Ya, kamu harus membersihkan najis ini sampai tuntas, tanpa ada bekas yang melekat. Adapun di dalam cara membersihkan najis mutawasitah ini bisa dengan menggunakan air, digosok-gosok menggunakan tanah atau benda lainnya, ataupun dengan cara lainnya.
3. Najis mughaladzah. Macam najis yang terakhir adalah najis yang paling tinggi tingkatannya. Contoh dari najis mughaladzah ini seperti terkena babi atau menyentuh babi, terkena air liur anjing baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Karena najis ini merupakan najis yang berat, maka untuk cara membersihkan diri dari najis ini perlu menggunakan bilasan air sebanyak 7 kali. Hal ini dilakukan dengan salah satunya membersihkannya dengan menggunakan tanah agar najis tersebut benar-benar hilang. Selain ketiga macam-macam najis dan contohnya di atas, masih ada macam najis yang lainnya, yaitu najis mafu atau najis yang dimaafkan. Najis mafu adalah najis yang tidak perlu dicuci atau dibasuh. Contoh dari najis jenis ini adalah najis bangkai yang tidak mengalirkan darah, keluar darah atau nanah dari kulit dengan jumlah yang sedikit, debu, serta air lorong yang memercikan sedikit dan sulit untuk menghindarinya. Demikianlah pembahasan kita untuk materi tentang najis dan cara mensucikannya. Selanjutnya adalah waktunya kuis. Silakan klik link yang tertera pada deskripsi video ini, lalu isi nama, kelas, dan tokennya. Lalu isi jawaban yang paling tepat. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.